ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka untuk menjalankan salah satu perintahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah menyatakan di dalam surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik." Allah memerintahkan kita supaya kita belajar. Fa'lam yang artinya pelajarilah. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dipelajari adalah tauhid. Itu mempelajari bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, dan kenikmatan yang lainnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu melupakannya, yang mayoritas manusia melupakan kenikmatan tersebut. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kesehatan, dan yang kedua itu adalah waktu luang. Ini dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh aktsarun nas, oleh mayoritas kebanyakan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
maka sungguh kenikmatan yang sangat besar. Faqala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia dalam rangka untuk talabul ilmi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan dunia di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'alimun wa muta'allimun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya dunia itu yang sedang kita berada di atasnya ini. Dunia itu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "mal'unatun, terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang mau berzikir kepada Allah. Orang-orang yang mau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikecualikan dari terlaknat. Orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang namanya mengingat Allah itu tidak terbatas hanya dengan membaca takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Bahkan semua amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan zikrullah. Sehingga mengerjakan salat, mengerjakan puasa, mencari ilmu, ini adalah merupakan zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikecualikan dari terlaknat adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa alimun, dan juga orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu Alkitab, ilmu yang datang dari Al-Quran, ilmu was-sunnah, ilmu yang datang dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa muta'allimun, orang yang mau belajar. Ini yang dikecualikan dari terlaknat di muka bumi ini. Adapun selain dari empat perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah mal'unah, terlaknat. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mencari ilmu, sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang untuk senantiasa kita syukuri. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam membahas tentang tafsirul Islam, penjelasan tentang Islam. Beliau telah membawakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang al-Islam. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Qilabah an Amr ibn Abashah an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam. قال أن تسلم قلبك لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان.
Qala wa mal imanu? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari Abi Qilabah, dari Amr bin Abasah, an rajulin min ahli Syam, dari seorang laki-laki dari penduduk Syam, an abihi, dari bapaknya, bahwasanya laki-laki tersebut pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal Islam?" Wahai Rasulullah, apa itu al-Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qala an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla." Yang namanya Islam adalah engkau menyerahkan hatimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah Islam itu adalah seorang mengikhlaskan hatinya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Inilah yang namanya al-Islam. Jadi seorang muslim, mereka adalah orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi amalan-amalan kesyirikan. Mereka yang senantiasa membersihkan hatinya min syawa'id syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, contohnya seperti riya, sum'ah dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan melihat bentuk-bentuk kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat jasad-jasad kalian, dan juga tidak akan melihat harta-harta kalian. Akan tetapi barakallahu fikum, yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hati-hati kalian. Hati kita yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang sudah membersihkan amalannya ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah ternyata kita masih termasuk orang-orang yang mencampuri amalan kita dengan amalan-amalan kesyirikan, dengan riyah, melakukan amalan supaya mendapatkan perhatian, melakukan amalan supaya dilihat oleh manusia dan seterusnya. Ini yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang yanzuru ila qulubikum, akan melihat kepada hati-hati kalian. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan-amalan kalian. Apakah amalan-amalan kita sudah sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah sebaliknya bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini dua perkara yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah qulubikum,
hati-hati kalian, hati-hati kita. Yang kedua itu adalah amalan-amalan kita. Sudah benarkah amalan yang kita lakukan? Apakah belum? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka orang yang memiliki kedudukan? Apakah mereka orang yang kaya raya? Ternyata tidak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang hati mereka dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat An-Najm, menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang memiliki harta banyak, bukan orang yang memiliki jabatan kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, bukan ternyata. Ternyata adalah orang yang paling bertakwa hati-hati mereka. Dan yang seperti ini sudah kita lihat. Bagaimana kita lihat orang yang tadinya hina, dia menjadi budaknya orang-orang kafir, budaknya orang-orang musyrikin. Tatkala hati mereka dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah, dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi mulia. Menjadi mulia di muka bumi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridwanullahi alaihim ajmain, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua. Di antara mereka ada yang tadinya budak seperti Bilal dan yang lainnya. Budaknya orang-orang musyrikin, budaknya orang-orang kafir, seperti Salman Al-Farisi. Sebelum masuk Islam ternyata dia menjadi budaknya orang Yahudi. Ternyata barakallahu fikum, setelah hatinya dipenuhi dengan ketakwaan dan iman kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang mulia. Tapi sebaliknya, tatkala seorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, hatinya tidak dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan menjadi hina, baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan manusia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita di dalam hadisnya Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, kita untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Disebutkan di dalam hadisnya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Di tempat yang ramai, di tempat yang sepi. Barakallahu fikum, hendaklah memiliki rasa khauf, memiliki rasa takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan orang tersebut akan menjadi mulia, akan menjadi terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menjelaskan Islam adalah seorang menyerahkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah kepada Allah,
dan menjauhkan dirinya dari amalan-amalan kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Para muslim adalah apabila muslim yang lain mereka selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Artinya barakallahu fikum, seorang muslim adalah mereka orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga tangannya untuk menzalimi saudaranya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim, seorang dikatakan muslim apabila kaum muslimin yang lain saudaranya selamat dari gangguan lisannya. Dia tidak merasa tersakiti dengan lisan kita. Dia tidak merasa tersakiti oleh tangan kita. Inilah seorang muslim yang sempurna. Qala ayyul islami afdal. Kemudian laki-laki tersebut yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Ya Rasulullah, Islam manakah yang paling afdal? Islam manakah yang paling mulia ya Rasulullah?" Qala al-iman. Islam yang paling mulia itu adalah al-iman. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya Islam dengan iman kedudukannya itu adalah lebih tinggi al-iman. Islam wal iman kedudukannya adalah lebih tinggi al-iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya Islam manakah yang paling afdal ya Rasulullah? Qala al-iman. Yaitu beriman. Ini merupakan kedudukan yang paling tinggi, atau ini kedudukan yang afdal di dalam Islam. Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya, "Wamal imanu?" Apa yang dimaksud dengan al-iman? Apa itu al-iman ya Rasulullah? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut. Yang namanya al-iman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, wal ba'si ba'dal maut, dan engkau mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Inilah yang dimaksud dengan al-iman. Ini yang dimaksud dengan al-iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana bentuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah mengimani tentang wujudnya Allah. Kemudian mengimani tentang rububiyahnya Allah. Kemudian mengimani tentang uluhiyahnya Allah. Dan mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman terhadap kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Di antaranya adalah Suhuf Ibrahim. Begitu juga kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Mungkin di sana masih ada lagi kitab-kitab yang telah Allah turunkan yang kita tidak mengetahui, maka kita mengimani secara umum.
Dan terkait beriman terhadap kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, terkhusus adalah kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab yang telah lewat. Maka di sini barakallahu fikum perlu diperhatikan. Kita harus meyakini bahwasanya itu turun dari si Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak boleh mengamalkannya. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa kita tidak boleh mengamalkan kitab-kitab mutaqaddimin seperti Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Zabur? Dua alasan yang beliau sebutkan. Alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh mengamalkan kitab-kitab mutaqaddimin? Bahwasanya kitab-kitab mutaqaddimin qad nusikha fi inzalil Qur'an. Bahwasanya kitab-kitab yang telah lewat itu hukumnya telah terhapus dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Jadi setelah diturunkannya Al-Qur'anul Karim, barakallahu fikum, kitab-kitab yang telah lewat seperti kitab Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim, kitab Zabur, itu telah mansukh hukumnya. Hukumnya itu telah dihapus. Akan tetapi kita wajib untuk mengimani bahwasanya itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama yang diterangkan oleh Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kita mengimani, adapun terkait dengan mengamalkan, kita meyakini bahwasanya kitab-kitab yang telah lewat itu adalah sudah mansukh dengan diturunkannya ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Lau kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saudaraku Musa alaihi salam itu masih hidup, kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam itu masih hidup, maka tidak ada baginya kewajiban kecuali mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak diperbolehkan mengamalkan kitab-kitab mutaqaddimin? Anna kutubal mutaqaddimin qad hasala fihi taghyir wa tabdil wa tahrif. Bahwasanya kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab yang telah lewat, itu telah terjadi di dalamnya tabdil, perubahan. Seperti kitab Taurat, kitab Injil, itu sudah dirubah oleh mereka orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi tentang isi Taurat, tentang isi Injil. Mereka telah merubahnya. Begitu juga mereka telah mentahrif, menyimpangkan makna-makna yang terdapat di dalam kitab tersebut. Maka tatkala kita mengamalkan kitab-kitab mutaqaddimin, maka dikhawatirkan, barakallahu fikum, kita mengamalkan kitab yang telah dirubah oleh mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang An-Nasara. Karena kita tidak tahu mana yang asli dan mana yang telah dirubah oleh mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang An-Nasara. Maka dengan dua alasan ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, seorang tidak diperbolehkan mengamalkan kitab-kitab mutaqaddimin. Barakallahu fikum. Kemudian wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengimani rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang harus kita perhatikan juga, yaitu kita harus meyakini
bahwasanya Rasulullah atau para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala itu mereka semuanya adalah makhluk. Semuanya itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka makhluk. Mereka itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini untuk membantah mereka orang-orang yang hulu kepada para nabi, orang-orang yang hulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang yang berlebih-lebihan kepada para nabi dan para rasul, mereka hulu. Mereka berdoa meminta kepada para nabi dan para rasul. Padahal para nabi dan para rasul itu adalah kedudukannya makhluk seperti kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, tentunya ini juga nasihat untuk kita, peringatan untuk kita. La tatruni, janganlah kalian hulu berlebih-lebihan kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berlebih-lebihan, untuk hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah hulu, telah berlebih-lebihan orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini hanya sekedar seorang hamba. Hambanya Allah, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah oleh kalian Abdullah wa Rasulih, ucapkan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Kalau kita meyakini Rasulullah sebagai hambanya Allah, sebagai budaknya Allah, tentunya kita tidak akan berdoa meminta kepada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sama-sama butuh kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan di dalam mengimani para rasul. Karena sebagian kaum muslimin mereka telah hulu. Mereka telah terjatuh mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena hulu kepada para nabi dan para rasul, begitu juga hulu kepada orang-orang salih. Ini adalah agamanya orang-orang Yahudi dan agamanya orang-orang Nasara. Sebagaimana diterangkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebiasaannya orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaiki idza mata fihim rajulun salihun banau ala qabrihi masjida." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, apabila orang saleh di antara mereka meninggal dunia, baik dari kalangan nabi atau orang-orang saleh yang lainnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Banau ala qabrihi masjidah. Mereka membangun di atas kuburannya masjid. Terus apa kata Nabi? Ulaiki sirarul khalqi indallah. Orang yang seperti itu,
yang membangun masjid di atas kuburan barakallahu fikum itu adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, syirarul khalqi, makhluk Allah yang paling jelek adalah allazina takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Apalagi kalau yang dibangun kuburan orang yang kedudukannya di bawah Nabi Muhammad SAW. Mungkin dia kedudukannya sebagai tokoh di masyarakatnya atau kedudukannya sebagai kiai. Maka ini haram. Perlu diketahui bahwasanya perbuatan membangun masjid di atas kuburan ini adalah merupakan perbuatannya syirarul khalqi indallah. Perbuatan sejelek-jeleknya makhluk Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama di dalam mengimani tentang ar-rasul, tentang rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengimani bahwasanya para rasul itu adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh beribadah, tidak boleh memberikan peribadatan kepada para rasul, para nabi. Maka terlebih yang kedudukannya lebih rendah daripada para rasul, yang kedudukannya lebih rendah daripada para nabi. Kemudian yang berikutnya adalah beriman wal ba'si ba'dal maut. Mengimani tentang adanya kehidupan setelah kematian. Ini diantara di dalam beriman terhadap yaumul akhir. Dari di dalam mengimani terhadap yaumul akhir barakallahu fikum, diantaranya adalah mengimani tentang adanya al-ba'tsu ba'dal maut. Mengimani tentang adanya kehidupan setelah kematian. Cerita kala seorang meninggal dunia itu akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyaquma li rabbil alamin. Mereka akan dibangunkan, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Dalam rangka untuk apa? Yang pertama adalah untuk dihisab. Ya. Untuk dihisab, untuk dihitung tentang amalan-amalan orang tersebut yang dia lakukan waktu di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, artinya walaupun amalan kebaikan tersebut sangat kecil, maka orang tersebut dia akan melihatnya di hari kiamat. Dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga barakallahu fikum, barang siapa yang melakukan amalan kejelekan, walaupun amalan kejelekan tersebut barakallahu fikum sangat kecil, maka dia pun akan melihat amalannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa yadkhulu fil imani
fi yaumil akhir huwa al-imanu bima hasala ba'dal maut. Kata beliau, masuk juga beriman terhadap hari akhir, barakallahu fikum, adalah mengimani tentang kejadian-kejadian setelah orang tersebut meninggal dunia. Minha diantaranya adalah fitnatul qabri. Setelah seorang meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan yang namanya fitnah kubur. Adapun yang dimaksud fitnah kubur adalah su'alul mayyiti an rabbihi wa nabiyyihi wa dinihi. Barakallahu fikum. Ini besarnya sudah salah. Nah, barakallahu fikum. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memasukkan beriman terhadap hari akhir, yaitu barakallahu fikum mengimani apa yang terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah tentang adanya fitnah kubur. Dari apa yang difahami oleh sebagian awamun nas, apa yang difahami oleh sebagian orang-orang jahil, bahwasanya tatkala seorang meninggal dunia maka selesai urusannya, maka ini pemahaman yang sangat batil. Justru tatkala seorang meninggal dunia, dia akan menghadapi permasalahan yang lebih besar yang ada di dunia. Dia akan menghadapi yang namanya fitnah kubur, tentang pertanyaan malaikat tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini bukan pertanyaan yang ringan. Ini adalah pertanyaan yang sangat berat. Yang bisa menjawab mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang ragu di dalam keimanannya, al-murtad, orang-orang yang ragu di dalam keimanannya, mereka akan mengatakan la adri. Dia akan mengatakan saya tidak tahu. Begitu juga orang-orang munafiqun, begitu juga orang-orang kafirun, mereka itu akan mengatakan la adri dengan jawaban yang sama. Maka barakallahu fikum, jangan salah paham. Terkadang seorang memahami tatkala menghadapi kehidupan dunia, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia tidak sabar kemudian ingin cepat meninggal dunia biar selesai. Padahal ini keliru. Seorang tatkala meninggal dunia, barakallahu fikum, bukan artinya selesai semua urusannya. Justru dia akan menghadapi yang namanya fitnah kubur. Setelah itu dia akan menghadapi yang namanya azab kubur bagi orang-orang yang fasik, ahlul ma'asi, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Dia akan mendapatkan azab kubur. Sehingga mereka orang-orang ahlul ma'asi, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka di alam kubur dia akan berdoa, ya Rabbi la taqumus sa'ah. Mereka akan berdoa, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Ini mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Kenapa mereka demikian? Karena mereka sudah tahu bahwasanya azab yang akan dia hadapi itu lebih besar daripada azab yang ada di alam kubur. Adapun orang-orang mukminun, orang-orang muttaqun, mereka akan berdoa, qaddimuni, ya Allah, segerakanlah bangkitkan hari kiamat, karena mereka sudah rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah keadaannya seorang setelah dia meninggal dunia. Bukan artinya dia selesai, akan tetapi dia akan menghadapi apa yang namanya fitnah kubur. Setelah itu dia akan menghadapi yang namanya azab kubur. Sehingga sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau tatkala melewati kuburan,
tatkala melewati kuburan itu menangis. Kenapa menangis? Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu takut kuburan itu adalah merupakan manzilul awal fil akhirah, tempat pertama untuk masuk ke negeri akhirat. Maka kalau di alam kubur dia sudah baik, maka insya Allah berikutnya lebih baik. Tapi sebaliknya, tatkala di alam kubur dia sudah mendapatkan siksa, mendapatkan azab, maka barakallahu fikum untuk berikutnya siksanya, azabnya itu lebih dahsyat daripada apa yang dia rasakan di alam kubur. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan Islam yang paling afdal, yaitu al-iman. Iman itu yaitu antu amina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Ini bab penjelasan tentang tafsirul Islam. Kemudian bab berikutnya, barakallahu fikum. Bab berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di sini menyebutkan babun Allah taala wa may yattaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bab berikutnya masih menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yattaghi ghairal islami dinan. Dan barang siapa yang mencari selain Islam dinan, dia jadikan agama, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka orang tersebut di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Orang yang dia beragama dengan selain Islam, Allah nyatakan fala yuqbalu minhu, Allah tidak akan menerimanya. Fa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya ini tentang ayat ini, Ali Imran ayat yang ke-85. Kata beliau, man yadinu bidini ghairil islami lillahi azza wa jal, itu barang siapa yang dia beragama untuk Allah, dia beragama untuk Allah, ikhlas untuk Allah, akan tetapi dengan selain agama Islam, mungkin dia beragama dengan agama Nasara, dengan agama Yahudi, dengan agama Buddha, dengan agama Hindu, atau agama-agama yang lainnya selain agama Islam. Dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, agama atau amalan yang dia lakukan, Allah nyatakan fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dia beragama dengan agama selain Islam, walaupun dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia peruntukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan orang tersebut di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang khasirin. Orang-orang yang khasirun adalah orang-orang yang merugi. Ini orang yang dia beragama dengan selain Islam. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala,
Al-Islamu huwa ma ja'at bihi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Yang namanya agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh semua para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya agamanya para rasul, para nabi itu adalah satu, yaitu Islam, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Ini agamanya para rasul dan para nabi. Satu, yaitu ifradullah bil ibadah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua agama para rasul, semua agama para nabi. Agama yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu adalah agama tauhid, melarang umatnya dari kesyirikan. Agama yang diajarkan oleh Nabiullah Lut, Nabiullah Hud, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Salih, sampai Nabi kita yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya adalah satu, yaitu mengajarkan tauhid dan melarang manusia dari perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Fi kulli waqtin bihasabihi. Adapun syariatnya pada setiap waktunya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Tentunya syariat yang Allah syariatkan pada Nabiullah Nuh alaihi salam berbeda dengan syariat yang Allah syariatkan untuk umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang Allah syariatkan kepada Nabiullah Musa untuk umatnya itu beda dengan yang Allah bebankan kepada umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalau ajarannya, inti dakwahnya sekali lagi adalah sama, yaitu mengajarkan tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Kalau kita baca ayat Al-Quranul Karim tentang kisah-kisah umat terdahulu, terjadinya peperangan para rasul dengan umatnya, yang menjadi inti pokok permasalahan adalah karena dakwah tauhid. Nabiullah Nuh alaihi salam dikucilkan, dilecehkan, dihina, dimusuhi oleh umatnya, tatkala mengajak kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah, supaya kembali beribadah kepada Allah, supaya meninggalkan kuburannya orang-orang salih, yaitu Wazan wa Su'an wa Yahusa wa Ya'uqa wa Nasra. Ini nama sesembahannya kaumnya Nabiullah Nuh. Ini adalah tokoh-tokohnya mereka, orang-orang salih yang ada di tengah-tengah mereka. Tatkala meninggal dunia, mereka hulu berlebih-lebihan kepada orang saleh tersebut, sehingga mereka berdoa kepada Waz, meminta pertolongan, meminta keselamatan kepada mereka. Maka diutuslah Nabiullah Nuh alaihi salam untuk mengembalikan manusia supaya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Maka terjadilah permusuhan, maka terjadilah peperangan. Begitu juga nabi-nabi yang datang setelahnya, rasul-rasul yang datang setelahnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, intinya yang dijadikan permusuhan adalah tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap kaum, pada setiap kelompok rasul utusan. Bagaimana tugas mereka, tugasnya para nabi dan para rasul?
Allah nyatakan tugasnya mereka adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Menjauhi peribadatan selain Allah. Ini tugasnya para nabi. Tugasnya para rasul min awalihi ila akhirih. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Mengajak manusia untuk menjauhi at-taghut. Lakin lama bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam saral islamu huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata beliau rahimahullah taala, setelah diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang namanya Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Islamu ma'nahu al-inqiyadu lillahi bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ibadatihi hasba ma syuri'a fi kulli waqtin. Maka Islam pada intinya, kata beliau, Islam pada intinya itu adalah al-inqiyadu lillahi bitta'ah. Seorang itu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Itulah yang namanya Islam. Sehingga seorang yang mengaku dirinya Islam, dirinya Muslim, atau yang masuk ke dalam agama Islam, berarti dia harus siap tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus taat kepada perintah-perintahnya. Dia harus tunduk kepada peraturan-peraturannya. Inilah seorang yang sudah mengikrarkan kalimat tauhid, mengikrarkan kalimat syahadat. Dia harus tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Ini juga Islam. Maka seorang yang dia mengaku Muslim, maka dia harus menjauhi, dia harus berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ini harus. Maka seorang yang dia mengaku Muslim, dia mengerjakan salat, membayar zakat, berpuasa, akan tetapi dia masih suka berdoa kepada selain Allah, dia masih suka meminta keselamatan kepada selain Allah, maka dijelaskan oleh para ulama yang seperti ini, fahadza laisa bimuslimin. Ini bukan seorang muslim. Nanti akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah taala tentang perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ucapan atau amalan yang bisa mengeluarkan seorang dari al-Islam. Maka yang harus kita garis bawahi di sini, bahwasanya yang namanya Islam adalah seorang tunduk dan taat kepada Allah, mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Maka sekali lagi seorang yang dia menyatakan dirinya Muslim, seorang Islam, maka artinya dia adalah siap tunduk kepada aturan-aturan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan-perbuatan syirik, maka harus ditinggalkan. Ini yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Maka seorang yang dia mengaku dirinya Muslim, ternyata dia masih suka berbuat syirik, masih suka berdoa kepada kuburan, berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia,
maka orang yang seperti ini falaisa bimuslim, berarti dia bukan seorang muslim. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ahem.